Ingat, hanya ada satu penguasa pada satu waktu, bukan dua. Jadi, Anda tidak bisa sama seperti sang penguasa. Karpet metaforis bisa ditarik dari bawah kaki Anda dengan cepat kapan saja. Anda mungkin berpikir, ini tidak akan terjadi pada kita. Tetapi, ketika hal itu benar-benar terjadi, ya, itu bisa membawa Anda ke tempat-tempat yang jauh dari nyaman. Kehidupan di istana dibangun atas dasar kesetiaan, tugas, dan tradisi berabad-abad. Namun, bahkan fondasi ini pun bisa mulai retak. Ratu Camilla dilaporkan terkejut setelah desas-desus muncul di dalam lingkungan istana. Para staf diduga menyatakan bahwa mereka tidak akan melayani atas nama Catherine. Perlawanan semacam ini hampir tidak pernah terjadi dalam monarki, memunculkan pertanyaan tentang rasa hormat, loyalitas, dan perpecahan yang berkembang di balik dinding istana. Lalu, apa yang mendorong staf kerajaan mengambil sikap berani ini? Dan bagaimana pemberontakan ini akan memengaruhi pemerintahan Camilla? Solusinya ada di luar sana. Ada solusi nyata untuk masalah-masalah ini. Istana dalam pemberontakan. Ratu Camilla kini berada di pusat badai yang belum pernah terlihat dalam sejarah monarki modern. Buckingham Palace, yang biasanya menjadi benteng keteraturan dan ketelitian, kini justru mulai runtuh dari dalam. Apa yang awalnya hanyalah bisikan tipis di koridor belakang, kini berkembang menjadi tindakan perlawanan terbuka, sebuah pemberontakan staf yang mengancam fondasi monarki itu sendiri. Orang dalam mengungkapkan bahwa kesetiaan di antara pelayan istana yang dulunya otomatis dan tak terbantahkan kini mulai terpecah. Jumlah staf yang menolak melayani permaisuri meningkat dan pemberontakan diam-diam ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Menurut mereka yang paling dekat dengan urusan internal rumah tangga kerajaan, protes ini bukanlah kebetulan. Hal ini diyakini sebagai respons langsung terhadap apa yang digambarkan staf sebagai penghinaan yang disengaja terhadap Catherine, Putri Wales. Insiden-insiden ini bukanlah kejadian tunggal, melainkan serangkaian tindakan yang meninggalkan luka terlalu dalam untuk diabaikan. Hasilnya adalah pemberontakan yang tenang tapi kuat dilakukan bukan dengan teriakan atau spanduk, melainkan melalui tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Pada awalnya, tanda-tandanya hampir tak terlihat. Seorang pelayan yang biasa siap di sisi Camilla tiba-tiba mengundurkan diri saat ia meraih minuman. Seorang butler yang dipercaya selama puluhan tahun menghilang dari ruangan saat ia masuk. Pintu-pintu yang seharusnya terbuka seketika tertahan cukup lama untuk membuat kehadirannya canggung. Teh sore datang terlambat. Anggur malam hilang sama sekali. Tugas-tugas yang dulunya diselesaikan dengan presisi militer kini sengaja ditunda, diganggu, atau ditinggalkan. Bagi rumah tangga kerajaan yang beroperasi seperti jam, gangguan semacam ini bukanlah kebetulan. Mereka adalah sebuah pernyataan. Ini adalah pemberontakan dari ribuan luka kecil. Jelas seorang mantan pelayan yang masih berhubungan dengan staf saat ini. Satu kesalahan mungkin bisa diabaikan, tetapi ketika puluhan orang melakukan hal yang sama, pesannya tak terbantahkan. Rasa hormat hilang. Tanpa rasa hormat, ia tak memiliki apa-apa ya. Bisikan-bisikan yang terdengar di dapur, koridor, dan ruang pelayan mengungkap seberapa dalam luka itu. Para pembantu berbisik tentang pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan. Para pelayan diam-diam menggambarkan perlakuan permaisuri terhadap Catherine sebagai sesuatu yang tak dapat ditebus. Bahkan pelayan berpengalaman yang pernah menghadapi perceraian, skandal, dan badai yang mengguncang House of Windsor sebelumnya mengaku momen ini terasa berbeda. Seorang anggota senior keluarga kerajaan dikabarkan berbicara dengan suara pelan tapi tegas. Ia telah melewati batas dengan sang putri. Ada garis yang tidak bisa dilintasi. Garis itu yang dulunya sakral dan tak terucapkan, telah dilanggar dan semua orang di istana tahu artinya. Staf tak perlu lagi menjelaskan alasan mereka. Referensi pada insiden dengan Catherine sudah cukup. Tak ada yang ingin membicarakannya secara terbuka, tetapi setiap pelayan tahu detailnya. Diam kolektif mengenai kejadian ini justru membuat pentingnya semakin berat, menumbuhkan perasaan bahwa sesuatu yang tak dapat diubah telah terjadi. Bagi monarki, ini lebih dari sekadar gangguan internal.
Para pembantu senior mengakui bahwa operasional istana mulai terhenti. Lingkungan menjadi beracun dan keluarga menghadapi krisis internal terberat dalam satu generasi. Lalu, bagaimana satu tindakan penghinaan bisa memicu bisikan keruntuhan, meninggalkan kelangsungan hidup monarki tergantung pada seutas benang yang rapuh? Tunggu kelanjutannya. Sangat luar biasa. Semua orang di sini, Anda tahu, telah melakukan bagiannya dan saya yakin entah 10 atau 20 tahun ke depan, siapa tahu kita mungkin melihat akhirnya. Penghinaan yang terlalu jauh. Untuk benar-benar memahami mengapa staf istana berbalik begitu keras terhadap Ratu Camilla, kita harus melihat lebih jauh dari fasad kesatuan kerajaan yang rapi dan meninjau insiden yang oleh orang dalam disebut sebagai pemicu, sebuah penghinaan yang disengaja terhadap Catherine, Putri Wales. Selama bertahun-tahun, bisikan ketegangan antara kedua wanita itu tersimpan di bawah permukaan. Tabloid berspekulasi tentang rivalitas, tatapan dingin, dan komentar terselubung. Namun, apa yang dulunya rumor mengeras menjadi permusuhan terbuka selama makan malam pribadi di kediaman kerajaan, yang seharusnya menjadi pertemuan sederhana untuk menunjukkan solidaritas keluarga justru berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Dari awal, nada Camilla tajam, ucapannya penuh ejekan. Apa yang awalnya kritik ringan terhadap tugas publik Catherine, berkembang menjadi serangan pedas yang menargetkan masa lalu dan posisinya. Dalam struktur kerajaan, kata-kata itu bukan sekadar selip lidah. Saksi bersikeras bahwa semuanya disengaja diatur sedemikian rupa untuk memberikan dampak maksimal, disampaikan di hadapan para pengunjung dan anggota keluarga, dengan tujuan merendahkan martabat Putri Wales. Orang-orang di luar ruang makan mewah mengingat suara yang meninggi, nada Camilla yang dingin dan meremehkan, sementara Catherine terlihat tegang, diselimuti rasa tidak percaya. Saat konfrontasi berakhir, Catherine keluar dengan jelas terguncang. Wajahnya pucat dan biasanya sikapnya yang tenang kini terlihat pecah. Seorang asisten pribadi kemudian mengungkapkan bahwa sang putri meninggalkan ruangan dengan air mata, sebuah kejadian yang sangat langka hingga mengejutkan bahkan mereka yang terbiasa dengan tekanan kehidupan kerajaan. Bagi mereka, ini bukan sekadar pertengkaran sesaat. Ini adalah luka yang dipertontonkan di depan umum, dimaksudkan untuk meninggalkan bekas yang dalam. Seorang orang dalam menyebutnya dengan tepat, sebuah penghinaan yang direncanakan dan disengaja. Tujuannya, menurut mereka adalah untuk mengingatkan Catherine akan posisinya, menegaskan dominasi, dan melemahkan kedudukannya dalam keluarga. Beberapa presenter melaporkan bahwa komentar paling menusuk dari Camilla adalah menyeratkan bahwa posisi Catherine hanyalah sementara, sepenuhnya bergantung pada Pangeran William, bukan karena prestasi atau garis keturunan pribadinya. Kata-kata ini menggema dari ketidakamanan lama yang pernah menghantui Putri Diana, menimbulkan luka mendalam. Bagi Catherine, yang telah bertahun-tahun membuktikan dirinya sebagai sosok yang stabil dan dihormati dalam institusi, serangan ini bukan hanya kekejaman, tetapi juga pengkhianatan kepercayaan yang mendalam. Seperti yang diamini oleh banyak staf secara diam-diam, ini lebih dari sekadar benturan kepribadian. Ini adalah pertarungan untuk jiwa monarki itu sendiri. Camilla, yang bertekad menampilkan diri sebagai matriark tak tergoyahkan, tampaknya melihat meningkatnya popularitas Catherine sebagai ancaman langsung. Setiap berita hangat tentang Putri Wales, setiap momen pengagungan dari publik dipandang bukan sebagai kemenangan bagi keluarga kerajaan, melainkan sebagai tantangan terhadap otoritas permaisuri. Titik puncak terjadi ketika terdengar bisikan tentang niat Camilla untuk mencabut gelar simbolis Catherine yang memiliki kaitan mendalam dengan Putri Diana. Bagi banyak orang di istana, ini bukan soal etiket atau protokol. Ini adalah upaya penghapusan, sebuah usaha untuk menulis ulang sejarah agar Catherine tidak pernah melampaui kedudukannya. Bagi staf yang masih menghormati kenangan Diana dan melihat Catherine sebagai ahli waris alami, ini melampaui politik istana. Ini adalah penistaan. Tapi bagaimana Camilla berani menantang kenangan Diana melalui Catherine? Apakah ini ambisi atau keputusasaan?
Tetaplah mengikuti. Istana terbelah. Ketegangan yang telah lama terpendam akhirnya meledak di depan mata semua orang. Orang dalam mengatakan Ratu Camilla awalnya mencoba mengabaikan pemberontakan kecil yang terus meningkat dari staf. Namun, ketika pola itu menjadi jelas, ia kehilangan kesabaran. Para pembantu senior diperintahkan untuk mencari tahu siapa yang berada di balik penolakan diam-diam itu. Nama-nama diperiksa, daftar dibuat, dan tuduhan mulai menyebar ke seluruh departemen seperti api liar. Camilla memperingatkan dengan tegas bahwa siapapun yang kedapatan tidak mematuhi perintah akan menghadapi hukuman paling berat, pemecatan. Ancaman itu tidak menghentikan situasi. Jika ada, hal itu justru memperkuat tekad staf. Mereka yang sudah merasa terluka dan dikhianati mendengar peringatan itu dan menganggapnya sebagai bukti bahwa permaisuri memerintah dengan ketakutan. Apa yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti mereka justru meyakinkan lebih banyak orang bahwa suasana istana telah menjadi tak tertahankan. Semakin ia menekan, semakin kuat tekad mereka. Sebuah pertemuan tegang dengan pejabat domestik senior mencapai titik puncak. Saksi menggambarkan adegan kemarahan murni. Camilla marah, menepuk meja, menuduh para pekerja mengkhianatinya, serta mahkota yang mereka layani. Ledakan amarah itu begitu hebat hingga bahkan orang-orang terdekatnya terguncang. Itu memperlihatkan keputusasaan yang telah menumpuk selama berminggu-minggu. Harapan berubah menjadi panik saat kendali mulai lepas. Situasi berhenti bersifat pribadi ketika rekaman audio rahasia dari kemarahannya bocor ke jurnalis. Dalam hitungan jam, tajuk utama meneriakkan tentang keruntuhan kerajaan, cuplikan suara Camilla yang meninggi beredar, dan istana mendapati dirinya berada di bawah sorotan publik yang intens dan memalukan. Kebocoran itu mengubah segalanya. Bisikan yang sebelumnya hanya tersebar di antara staf kini menjadi berita publik. Dan berita itu membuat istana tampak rapuh pada saat yang paling buruk. Peristiwa-peristiwa ini menjadi katalis bagi Pangeran William. Selama berminggu-minggu, ia mengamati dalam diam, tetapi penghinaan publik terhadap istrinya dan ancaman terhadap staf yang setia menjadi terlalu berat. Orang-orang dekatnya mengatakan ia akhirnya meledak. Konon, ia masuk ke sebuah pertemuan pribadi di mana Camilla bersama penasihatnya. Dengan amarah jelas terlihat di langkahnya. "Jelaskan dirimu," tegasnya. Suara mantap dan terkendali. "Mengapa kau begitu kejam pada Catherine?" Camilla membela tindakannya sebagai sesuatu yang diperlukan. Ia berargumen bahwa tindakan itu dimaksudkan untuk melindungi keteraturan monarki karena ia percaya Catherine telah menjadi terlalu berpengaruh. William tidak yakin. Ia menyebut perilaku Camilla sebagai kekejaman yang dibungkus protokol. Amarahnya tidak hanya tertuju pada perlakuan terhadap istrinya, tetapi juga pada bahaya yang dihadapi staf yang telah mendukung Catherine. Pertukaran itu meningkat ketika Camilla bersikeras bahwa dirinya tidak akan disingkirkan. Jawaban William menusuk lebih dalam daripada pernyataan publik manapun. Ia mengingatkan Camilla akan ibunya, Putri Diana, dan rasa sakit yang pernah dialaminya dari institusi yang sama. Paralel itu menggantung berat di ruangan. "Jangan biarkan Catherine menderita nasib yang sama," ujarnya dengan suara rendah namun membara. Kata-kata terakhirnya tajam dan jelas. "Tidak seorang pun akan diizinkan mempermalukan istriku dan pergi tanpa hukuman." Sumpah itu mengubah suasana di dalam istana. Apa yang sebelumnya hanyalah penolakan diam-diam untuk melayani kini membawa bobot sikap moral seluruh rumah tangga dan janji pembalasan dari pihak atas. Amarah pribadi, rekaman yang bocor, tajuk utama publik, dan janji sang pangeran bersatu mendorong krisis ke fase berbahaya baru. Sebuah fase di mana keputusan tidak lagi dibuat di balik pintu tertutup dan setiap tindakan tampak ditakdirkan untuk menjawab pertanyaan, siapa yang akhirnya didukung oleh rumah tangga kerajaan. Dan sekarang, dengan kesetiaan yang terpecah dan keheningan lebih keras daripada mahkota, pihak mana yang akan diungkap sejarah sebagai yang benar-benar didukung oleh rumah tangga kerajaan? Tetaplah mengikuti Mahkota dalam Krisis.
Kesetiaan tertulis dalam tindakan kecil. Pemberontakan di istana tidak muncul begitu saja. Ini bukan ledakan kemarahan mendadak maupun pemberontakan yang hanya dipicu oleh tindakan Camilla. Akar masalahnya telah tumbuh selama lebih dari 1 dekade, perlahan dipupuk oleh perilaku Catherine sendiri. Dalam hierarki kaku Buckingham Palace, di mana staf dilatih untuk tetap tak terlihat dan kehidupan pribadi mereka sering diabaikan, Putri Wales selalu memilih untuk memperhatikan mereka. Dan dalam pilihan-pilihan kecil itulah benih sesuatu yang luar biasa tertanam. Catherine mengetahui nama para butler dan pembantu, tukang kebun dan penjaga halaman. Ia berhenti sejenak untuk menanyakan kabar anak-anak seorang koki yang lelah setelah seharian di dapur. Ia memuji para pembersih muda yang menggosok lantai marmer lama setelah jamuan kerajaan selesai. Gestur-gestur ini tidak dibuat-buat untuk kamera atau disusun rapi demi hubungan publik. Mereka bersifat pribadi, tulus, dan datang dari hati, dirasakan paling mendalam oleh orang-orang yang jarang terlihat atau dipuji. Kisah-kisah tentang kebaikannya menyebar di antara staf seperti rahasia yang berharga. Ketika seorang pembantu junior jatuh sakit parah, Catherine diam-diam mengatur agar sup dari juru masak kerajaan dikirim ke kamarnya, disertai catatan tulisan tangan yang memberi kenyamanan. Ketika seorang pelayan kehilangan ayahnya, ia tidak sekadar memberikan ucapan bela sungkawa formal. Ia menulis langsung kepada keluarga itu, mengekspresikan kesedihan dengan ketulusan yang konon membuat mereka meneteskan air mata. Di dunia di mana jarak adalah norma, momen-momen seperti ini berarti segalanya. Seorang mantan pelayan menjelaskan, "Kami ada untuk melayani mereka, bukan sebaliknya." Ketika seseorang seperti dia meluangkan waktu untuk memperhatikan hidup dan perjuanganmu, itu membangun kesetiaan yang tak bisa dibeli dengan perintah. Sebaliknya, Ratu Camilla dipandang sangat berbeda di dalam dinding yang sama. Orang dalam menggambarkannya sebagai sosok jauh, kasar, dan terkadang terbuka tidak ramah. Di mana Catherine meringankan beban dengan senyuman, Camilla dikenal menegur, memarahi, bahkan merendahkan staf karena kesalahan sekecil apapun. Perbandingan ini tidak luput dari perhatian. Semua orang di istana memahami adanya jurang antara kedua wanita itu. Namun, ketika kisah-kisah tentang kasih sayang Catherine menyebar, jurang itu semakin jelas. Apa yang sebelumnya menjadi pertanyaan soal kewajiban perlahan berubah menjadi pertanyaan tentang kesetiaan. Tradisi mengharuskan staf melayani mahkota, tak peduli siapa yang memakainya. Namun kali ini, tradisi itu goyah. Banyak yang tak lagi bisa melihat Camilla sebagai perwujudan monarki. Sebaliknya, mereka secara naluriah berpaling kepada Catherine, wanita yang menurut mereka membawa semangat sejati mereka. Untuk pertama kalinya dalam ingatan modern, kesetiaan dalam rumah tangga kerajaan terlepas dari tahta. Staf tidak melihat ketidakpatuhan mereka sebagai pengkhianatan. Mereka percaya itu adalah tindakan pelestarian, cara melindungi martabat dan masa depan monarki itu sendiri. Di hati mereka, mereka sudah memilih Catherine. Bagi mereka ia bukan hanya Putri Wales. Ia adalah ratu yang mereka percayai, ratu hati mereka. Tapi bagaimana sebuah pemberontakan diam-diam di balik dinding istana yang berlapis emas menjadikan Catherine ratu hati yang terpilih saat tirai ditarik kembali? Jika makan malam pribadi itu menandai percikan itu, kemudian memicu ledakan. Di dalam dinding Buckingham Palace, bisikan dan gerakan halus pemberontakan adalah satu hal. Namun di depan mata dunia, jurang itu tidak lagi bisa disembunyikan. Retakan itu menjadi publik dan konsekuensinya langsung terasa. Kejadian itu berlangsung saat resepsi diplomatik yang gemerlap. Salah satu malam yang telah diatur dengan cermat, di mana setiap senyuman, setiap jabat tangan, setiap toast dirancang untuk menampilkan kesatuan dan otoritas Inggris di panggung global. Di bawah lampu gantung yang memancarkan cahaya keemasan di aula besar, para pejabat asing, duta besar, dan pejabat senior bercampur dengan formalitas sempurna. Dari luar, semuanya tampak gemilang. Namun dalam satu pertukaran singkat, ilusi itu retak. Saksi mengingat Ratu Camilla melangkah menuju Catherine, Putri Wales, dengan ketelitian yang terencana.
Ia tidak meninggikan suaranya, tidak perlu. Kata-kata itu meski diucapkan pelan, cukup tajam untuk menembus dengungan percakapan sopan. Apa yang diucapkannya tetap dijaga kerahasiaannya, dibungkus oleh istana yang berusaha menekan rincian, tetapi dampaknya jelas tak bisa disangkal. Catherine, yang beberapa saat sebelumnya tampil tenang dan anggun, membeku di tempat. Matanya membesar karena tidak percaya, dan ketenangannya hancur di depan hadirin yang terdiri dari para pengambil keputusan internasional. Suasana berubah seketika, percakapan terhenti, tawa mati, dan ruangan dipenuhi ketegangan. Para tamu bertukar pandangan cemas, masing-masing menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan retakan di institusi paling sakral Inggris. Ini menakutkan, seorang peserta mengaku pelan setelahnya. Kamu bisa merasakan suhu ruangan turun. Bagi staf yang lama mengagumi ketenangan Catherine, adegan itu tak tertahankan. Mereka terbiasa melihatnya tetap tenang di bawah tekanan, mampu menghadapi pengawasan dengan anggun. Melihatnya diperlakukan begitu terbuka adalah sesuatu yang lebih dari batas toleransi mereka. Saat ia menarik diri dari resepsi, pucat dan terguncang, sekelompok kecil asisten secara naluriah membentuk penghalang pelindung di sekelilingnya, melindunginya dari penghinaan lebih lanjut. Kata-kata mereka dibisikkan namun tegas, memiliki bobot lebih daripada pernyataan resmi manapun. Kami bersamamu, Yang Mulia. Anda tidak sendirian. Momen itu, singkat namun penuh emosi, mengubah segalanya. Ikatan antara Catherine dan staf berkembang dari kewajiban formal menjadi sesuatu yang sangat personal. Kesetiaan profesional yang awalnya ada kini berubah menjadi pengabdian yang didasari oleh kasih sayang dan keyakinan. Di balik layar, mesin istana bergegas untuk menahan kerusakan. Para fotografer diperintahkan meletakkan kamera mereka. Rekaman disita atau disembunyikan. Siaran pers memuji malam itu sebagai sukses besar, penuh pujian untuk diplomasi Inggris. Namun mereka yang hadir mengetahui kebenarannya. Nada tajam permaisuri, kesedihan yang terlihat dari Putri Wales, dan keheningan yang mengikuti tidak bisa dihapus dengan propaganda. Reaksi Pangeran William terlihat terkendali di publik, tetapi di balik layar sangat membara. Orang-orang dekatnya mengatakan bahwa suaranya bergetar karena amarah saat ia mengungkapkan kepada penasihatnya bahwa Camilla telah melewati garis yang tak bisa dimaafkan. Ini bukan sekadar penghinaan terhadap istrinya, tetapi serangan terhadap masa depan mahkota itu sendiri. Sumpahnya yang diucapkan di hadapan orang-orang terpercaya jelas dan menakutkan. Penghinaan ini tidak akan dilupakan dan tidak akan dibiarkan tanpa jawaban. Lalu, apa makna sebenarnya dari ketidakpatuhan diam-diam staf? Apakah itu kesetiaan, pemberontakan, atau takdir yang menulis ulang masa depan monarki selamanya? Tetap ikuti kisah ini. Seorang putri dalam diam. William dan aku terus terinspirasi melihat generasi muda seperti kalian memimpin perubahan ini, berani menghadapi percakapan sulit sendiri. Saat badai di dalam istana semakin besar, dampaknya tidak lagi bisa disembunyikan di balik gerbang berlapis emas. Apa yang awalnya bisikan ketidakpuasan kini meledak ke permukaan, menarik perhatian media di seluruh dunia. Ide tentang pemberontakan di rumah tangga kerajaan terlalu dramatis untuk diabaikan, dan pers internasional menyoroti setiap detail. Percakapan yang sebelumnya hanya rumor menyebar cepat berubah menjadi pertanyaan tentang stabilitas monarki Inggris itu sendiri. Waktunya tidak bisa lebih buruk. Raja Charles yang masih lemah karena masalah kesehatan telah mundur dari banyak tugasnya. Ketidakhadirannya di tengah krisis menciptakan kekosongan, dan keheningan hanya memperkuat kesan bahwa mahkota itu sendiri goyah. Para komentator menggambarkan sebuah institusi tanpa suara kuat, sebuah kemudi yang goyah saat dunia memperhatikan dengan seksama. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, monarki tampak tanpa pemimpin, rapuh dan berbahaya, dekat dengan kehancuran. Di balik layar, para diplomat dari negara-negara sekutu mulai berbisik satu sama lain. Dalam percakapan pribadi, kekhawatiran muncul bahwa jantung simbolis Inggris, monarki, sedang berada dalam kekacauan.
Laporan tentang staf yang menolak melayani atas nama Catherine, ledakan amarah Camilla, dan intervensi William menggambarkan sebuah keluarga kerajaan yang terkunci dalam konflik internal. Prestis mahkota yang telah dijaga selama berabad-abad menerima pukulan telak saat kisah-kisah ini menyebar. Apa yang dulu dipandang sebagai contoh kontinuitas dan kekuatan, kini tampak retak dan tak pasti. Di tengah semua itu, Putri Catherine mengambil pendekatan yang sangat berbeda. Berbeda dengan Camilla, yang kemarahannya telah menjadi sorotan media, Catherine memilih diam. Ia tidak mengeluarkan pernyataan, tidak menawarkan pembelaan publik, dan tidak memberikan argumen atas namanya sendiri. Namun diamnya itu, alih-alih dianggap lemah, diterima sebagai kekuatan. Ketenangannya di tengah penghinaan publik menjadi semacam perisai tersendiri. Para pengamat mulai membuat perbandingan. Di satu sisi ada Camilla, yang digambarkan media sebagai sosok berapi-api, defensif, dan terseret dalam intrik istana. Di sisi lain ada Catherine, tenang, terkendali, dan tampak tak tersentuh oleh kekacauan di sekelilingnya. Kontras itu begitu jelas, di mana amarah Camilla membuat publik menjauh, ketahanan diam Catherine justru memenangkan kekaguman. Diamnya bukan kekosongan, itu adalah strategi. Dunia melihat dalam dirinya seorang wanita yang membawa dirinya dengan martabat, bahkan saat kekuatan di rumah tangganya sendiri tampak berlawanan dengannya. Rakyat merespons secara naluriah, berkumpul di sekitar sosok putri yang menahan diri tanpa keluhan. Setiap hari ia tetap tenang. Popularitasnya semakin meningkat, sementara posisi Camilla terasa semakin terisolasi. Apa yang dimulai sebagai perselisihan domestik kini menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Perhitungan global terhadap rapuhnya monarki. Kisah ini tidak lagi hanya soal staf yang menolak atau ledakan amarah di balik pintu tertutup. Ini adalah tentang citra mahkota itu sendiri, perjuangan dua wanita di pusatnya, dan persepsi berbahaya bahwa institusi Inggris yang paling abadi sedang tergelincir dalam kekacauan. Lalu, apa yang terjadi ketika sebuah surat tunggal yang menggema dengan rasa sakit Diana mengancam meruntuhkan kekuasaan monarki di depan mata dunia? Surat yang mengubah segalanya. Saat krisis dalam monarki tampak mencapai puncaknya, satu pengungkapan terakhir mengguncang istana hingga ke intinya. Sebuah surat pribadi yang ditulis sendiri oleh Catherine ditemukan oleh seseorang yang tidak dikenal. Surat itu tidak pernah dimaksudkan untuk publik. Secara diam-diam diteruskan kepada pejabat senior dan kemudian dibagikan di antara anggota kunci rumah tangga kerajaan. Isinya menghapus benang terakhir dari otoritas yang Camilla kira ia miliki. Yang mengejutkan mereka yang membacanya adalah nada surat itu. Surat itu tidak pahit, juga tidak penuh tuduhan. Sebaliknya, sangat personal. Sebuah jendela ke dalam penderitaan diam Catherine. Ia menulis tentang kesepian, tekanan besar untuk tetap menjaga martabat sementara menghadapi permusuhan dari keluarganya sendiri. Kata-kata yang meninggalkan bekas terdalam bukan bersifat politis, tetapi sangat manusiawi. Aku hanya meminta rasa hormat dan martabat yang pantas diterima semua orang. Aku hanya ingin kedamaian di dalam dinding ini. Reaksinya langsung terasa. Staf yang lama mengagumi Catherine menangis terhanyut oleh kejujuran permohonannya. Banyak yang membandingkannya dengan Putri Diana yang puluhan tahun sebelumnya menulis kata-kata penuh penderitaan di balik dinding istana. Bagi mereka, surat Catherine lebih dari sekadar permohonan pribadi untuk kedamaian. Ini adalah sejarah yang terulang kembali. Dan kali ini, mereka bertekad tidak membiarkannya berakhir dengan cara yang sama. Bagi Pangeran William, penemuan itu semakin menguatkan tekadnya. Melindungi istrinya kini bukan sekadar soal kesetiaan. Itu adalah kewajiban untuk melindunginya dari nasib yang sama yang pernah dialami ibunya. Pemberontakan yang dimulai dengan bisikan kini tak mungkin lagi dibungkam. Dan puncaknya terjadi bukan di koridor belakang yang tersembunyi, tetapi di hadapan dunia dalam sebuah jamuan kenegaraan besar di bawah lampu gantung yang gemerlap, yang dimaksudkan untuk menampilkan kesatuan dan kekuatan di hadapan tamu diplomatik asing.
Pemberontakan mencapai puncak dramatisnya. Ratu Camilla berdiri teguh di tengah aula mencari bantuan untuk menyelesaikan ritual berabad-abad. Namun saat momen itu tiba, tak seorang pun bergerak. Keheningan itu memekakkan telinga, penolakan yang lebih kuat daripada protes yang diteriakan. Para tamu bertukar pandangan cemas, menyadari bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang bersejarah. Para pelayan berdiri membeku. Para asisten menundukkan pandangan dan permaisuri dibiarkan terekspos. Diam yang menakutkan itu mengubah jamuan kenegaraan menjadi pertanggungjawaban publik. Bukti bahwa pemberontakan di balik dinding istana telah menembus ke panggung sejarah. Dan begitu keheningan menggantikan kesetiaan di Grand Banquet, apakah malam itu menjadi saat fondasi monarki retak selamanya? Tetap ikuti kisahnya. Malam itu, mahkota bergetar. Tidak satu pun figur bergerak. Para pelayan berdiri membeku di tempat mereka. Para asisten menatap lurus ke depan dan keheningan yang hampir tak tertahankan memenuhi aula besar. Kemudian terdengar sebuah teriakan ngeri yang menggema di langit-langit tinggi. Sang permaisuri Inggris mendapati dirinya terekspos, berdiri sepenuhnya dan sendirian di depan publik. Penolakan stafnya untuk bertindak bukan sekadar keraguan-raguan, itu adalah sebuah deklarasi. Penolakan diam, tapi gemuruh yang terasa di seluruh ruangan. Beberapa saat kemudian, pintu besar terbuka dan Pangeran William masuk dengan Putri Catherine di sisinya. Mereka melangkah dengan otoritas tenang. Ketenangan mereka tak tergoyahkan, kehadiran mereka stabil, hampir tak bergerak seperti tembok ketenangan di tengah badai. Setiap langkah yang mereka ambil tampak mengubah keseimbangan ruangan. Bersama-sama, staf menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Sebuah gerakan yang berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Di saat itu pula, jalur baru terbuka. Kesetiaan rumah tangga kerajaan terbuka untuk semua disaksikan. Tanpa sepatah kata pun, Catherine berhasil meraih rasa hormat dari setiap jiwa yang hadir. Diamnya adalah kekuatan, martabatnya adalah senjatanya. Sementara dia tetap tak tergoyahkan, Camilla tetap terjebak dalam isolasi. Saksi kemudian menggambarkan ekspresi permaisuri yang runtuh di bawah beban kesadaran. Wajahnya hancur karena kekalahan. Untuk pertama kalinya, ia tampak memahami bahwa pertarungan itu telah hilang sebelum dimulai. Ia tidak hanya menghadapi Catherine, tetapi juga tembok staf yang telah memilih kesetiaan mereka. Seorang menantu yang teguh di sisi istrinya, dan sebuah monarki yang masa depannya terus berjalan tanpa kehadirannya. Mahkota yang dulu ia kejar dengan begitu gigih, kini terasa hampa, kehilangan rasa hormat yang dulu ia percayai. Pemberontakan itu tidak berakhir dengan proklamasi dramatis atau perintah yang diteriakan. Itu berakhir dengan sesuatu yang jauh lebih menghancurkan, sebuah kebenaran diam yang tak bisa dibantah. Di inti Buckingham Palace, sebuah keputusan telah dibuat. Itu adalah Catherine. Bukan melalui dekret, bukan melalui pengumuman resmi, tetapi melalui kehendak diam dari mereka yang melayani, yang terpilih. Bagi mereka, ia mewujudkan martabat, kasih sayang, dan kekuatan tenang yang dibutuhkan monarki. Dan bagi Ratu Camilla, kerusakan dari tindakannya sendiri telah meninggalkan luka yang tak pernah bisa disembuhkan.